Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang penerapan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete pada aplikasi sederhana kami, yaitu game tebak angka. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Naura Aida Nashita dengan 3 digit NIM terakhir 041. Kemudian ada Yeskil Vianatan dengan 3 digit NIM terakhir 046. Kemudian ada Valentino Rossi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Ada Ibrahim Kais dengan 3 digit NIM terakhir 060. Dan Alivia Alivi dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di dalam aplikasi sederhana kami menggunakan IntelliJ IDEA sebagai pembuat GUI dan menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Langsung saja ke pembahasan. Di dalam aplikasi kami terdapat beberapa kelas, yaitu yang pertama, kelas Database Manager. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database. Propertinya berisi informasi terkait URL server MySQL, nama database, URL lengkap database, serta username dan password untuk mengakses database. Kemudian menggunakan metode connect digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database. Kemudian metode close connection untuk menutup koneksi ke database. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas game. Kelas ini mempresentasikan permainan tebak angka. Properti angka ini menyimpan angka yang harus ditebak oleh pemain. Kemudian properti kesempatan menyimpan jumlah kesempatan yang dimiliki oleh pemain. Kemudian ada properti menang yang menandakan apakah pemain menang atau tidak. Kemudian ada metode update game outcome, string player name, untuk memperbarui hasil permainan dalam database, termasuk memasukkan informasi pemain dan hasil ke dalam tabel yang sesuai. Kelas ketiga ada kelas pemain. Kelas ini mempresentasikan pemain dalam permainan. Properti nama menyimpan nama pemain dan properti tebakan yang menyimpan tebakan yang dimasukkan oleh pemain. Kemudian ada metode save player info yang digunakan untuk menyimpan informasi pemain ke dalam database, khususnya tabel players. Dan kelas terakhir adalah kelas main, di mana kelas main ini merupakan kelas utama yang berisi metode main yang menerima input nama pemain dari pengguna. Memulai loop permainan di mana pengguna diminta untuk menebak angka. Jika tebakan benar, program memberikan pesan selamat dan memperbarui hasil permainan dalam database dan menyimpan informasi pemain. Tebakan salah, program memberikan petunjuk dan mengurangi kesempatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada inti program ini, pemain diminta untuk menebak angka dari batas 1 sampai 0. Hasil tebakan dibandingkan dengan angka yang dihasilkan secara acak oleh pemain. Lalu pemain diberitahu apakah tebakan itu terlalu besar, terlalu kecil, atau benar. Selanjutnya ada pemain diberi sejumlah kesempatan untuk menebak, dan juga setelah permainan selesai, informasi pemain dan hasil permainan disimpan ke dalam tabel database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, catatan untuk program ini adalah yang pertama, program menggunakan JDBC untuk berinteraksi dengan database MySQL. Selanjutnya, pengelolaan koneksi database dilakukan menggunakan kelas Database Manager. Yang ketiga, penggunaan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Keempat, kode di dalam blok try menggunakan auto closable untuk memastikan sumber daya seperti koneksi database ditutup dengan benar, bahkan jika terjadi pengecualian. Yang kelima, program mengandung beberapa cara untuk memperbarui dan menyimpan informasi pemain dan hasil permainan ke dalam database. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau aturan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian akan kita jalankan sebuah program ini, kita run. Nah, setelah kita run, ini akan muncul tampilan awal dari aplikasi tebak angka kita. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengisikan nama kita sebagai pemain.
Oke, setelah kita mengisikan nama, kita bisa pencet mulai. Nah, di sini ada kita disuruh menebak angka dari 1 sampai 10, kemudian dengan kesempatan 3 kali. Oke, kemudian kita akan mencoba menebak angka dimulai dari angka 5. Nah, di sini ada notifikasi, maaf tebakan Anda terlalu kecil. Berarti kita akan menebak angka di atas 5. Misalnya 8. Coba. Nah, ini maaf tebakan Anda terlalu besar. Nah, dengan adanya notifikasi ini kita bisa menebak angka di bawah 8. Sepertinya mungkin 6. Coba. Nah, di sini saya gagal menebak angka. Angka yang dimaksud adalah 7. Nah, data-data yang kita mainkan tadi akan kita tersimpan di dalam database MySQL. Untuk database-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk database-nya akan saya jelaskan. Untuk database yang kami gunakan di sini adalah MySQL dan sudah kami hubungkan dengan PHP Admin. Jadi, pertama kita harus masuk dulu ke database-nya. Nah, di sini adalah hasil dari apa demo tadi untuk program tebak angkanya. Di sini mungkin belum terlihat karena belum masuk. Coba kita refresh. Nah, ini tadi adalah hasil dari pendemoan aplikasinya. Jadi yang tadi nama pemainnya dimasukkan Dino, maka ini adalah tebakan nama pemain yang tadi dimasukkan. Jadi tadi sebelum demo kita sudah mencoba dengan nama pemain Ibrahim, kemudian setelah itu ada Dino. Nah, ini adalah jumlah eh, angka terakhir dari tebakan yang dibawa oleh Dino, dan ini adalah kesempatan yang tersisa setelah memainkan eh, permainan tersebut. Kesempatannya nol karena kesempatannya sudah habis. Kemudian pada tabel game results. Nah, ini tabel game results menyimpan player name dan outcome. Maksudnya outcome di sini adalah status kemenangan atau kekalahan dari pemain yang tadi memainkan permainan. Untuk pemain sebelumnya, Ibrahim dan Yaskil memenangkan permainan, jadi outcome-nya adalah win. Mereka berhasil menebak angka. Sedangkan untuk player name Tino, dia kalah, maka hasilnya adalah kalah, tersimpan dalam database dengan outcome lose. Jadi ini adalah operasi untuk read dalam database-nya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membaca tabel-tabel yang ada di sini dan isinya. Kemana sumber datanya adalah dari hasil permainan tadi. Kemudian kita bisa juga untuk menghapus data-data yang ada di sini dengan memilih mana baris yang akan dihapus. Kemudian kita pilih hapus. Setelah itu kita mencet ya. Maka data-data yang tadi disimpan di game result akan terhapus semua.
Kemudian juga data-data pada tabel game result ini juga bisa kita hapus. Nah, Oke. Baik, sekian dari skenario dan simulasi penerapan CRUD dalam aplikasi sederhana kami, yaitu game tebak angka, menggunakan IntelliJ IDEA dan menggunakan pemrograman bahasa Java. Sekian, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.